Bapak Ibu Saudara sekalian, kami semua imam-imam di tempat ini atau tim pelayanan di tempat ini menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dengan salam damai sejahtera dari Kristus Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Damai sejahtera bagi kita, kiranya pertolongan, perlindungan, kasih karunia damai sejahtera dari Kristus senantiasa melimpah bagi kita semua. Dan kiranya juga keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan semangat sukacita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang menyaksikan secara live streaming ataupun siaran tunda, mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita persiapkan waktu kita untuk kita datang kembali mendengarkan firman Tuhan, belajar Alkitab semakin hari semakin lebih baik lagi, supaya kita dapat mengetahui rencana-rencana Tuhan yang indah di dalam diri kita, dan supaya kita tahu bagaimana sebenarnya pribadi Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mulaikan ibadah kita dengan mengangkat satu pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus Setiap Waktu. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Amin. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Allah yang menang, Yesus namanya. Sekali lagi. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Oh, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Allah yang
menang. Yesus namanya, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Oh, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu. Oh, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus nama. Katakan sekali lagi, nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan untuk mempersiapkan hati kita, untuk kita datang menyambut firman Tuhan yang akan mencerdaskan kita, yang akan menguatkan kita, yang akan menghiburkan kita, dan yang akan membuat kita semakin mengerti apa peran-peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Mari bersama dengan saya kita tunduk kepala, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, melalui pujian ini kami diingatkan oleh Tuhan bahwa Engkau memegang tangan kami, bahwa Roh Kudus memegang tangan kami senantiasa, bahwa Roh Kudus ada di dalam kami senantiasa, menghiburkan kami, menguatkan kami, menolong kami, menjaga kami, dan juga melepaskan kami dari segala mara bahaya, melepaskan kami dari segala siasat-siasat yang daripada iblis. Roh Kudus menjadi materai di dalam hati kami. Roh Kudus menjadi jaminan di dalam kehidupan kami bahwa kami merupakan orang-orang yang sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan melanjutkan Bible study kami yang berkaitan tentang pneumatologi atau ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami kecerdasan, Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami keinginan untuk memiliki kemauan untuk mau menyelidiki Alkitab lebih dalam lagi, lebih serius lagi. Karena Alkitab berkata bahwa orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Demikian kami ya Tuhan, kami juga harus menyelidiki Alkitab, merenungkannya siang dan malam, supaya kami berbuah, supaya kami sehat, supaya kami memiliki kehidupan yang memberi dampak, memberi berkat kepada orang lain. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang hina ini. Tuhan pakai sebagai saluran penyampaian firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan merupakan penggalian yang jujur dan serius dari kitab suci, merupakan perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan dengan secara ringkas, detail, dan mudah dimengerti oleh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami persiapkan hati kami untuk menyambut Bible study ini dalam nama Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan Bible study kita. 1 bulan ini kita sudah belajar banyak hal tentang pribadi Roh Kudus. Kita sudah melihat bahwa Roh Kudus itu adalah diri Allah itu sendiri atau Roh Allah itu sendiri. Kita sudah belajar itu sangat banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga sudah melihat bahwa Roh Kudus itu ternyata adalah seorang pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Ternyata pribadi itu bukan ciri-cirinya memiliki fisik yang bisa dilihat, namun seorang bisa dikatakan pribadi jikalau ia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan Roh Kudus memiliki semua hal itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus memiliki pemikiran, Roh Kudus memiliki perasaan, dan Roh Kudus memiliki kehendak. Jika Roh Kudus memiliki perasaan, maka dia tahu apa yang kita rasakan hari ini, dan dia menyelidiki apa yang ada di dalam kita hari-hari ini, dan juga dia dapat berdoa kepada Bapa
berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang mungkin tidak bisa kita ucapkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah tugas-tugas Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang bahasa roh. Apakah ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus atau ketika orang menerima Roh Kudus, apakah pasti harus berbahasa roh atau berbahasa lidah atau berbahasa asing yang biasa kita dengarkan di gereja-gereja Pentakosta, Bapak Ibu Saudara? Apakah memang harus orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh, atau haruskah dia berbahasa lidah? Ataukah bahasa roh itu adalah karunia yang tidak diberikan kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ataukah bahasa roh itu dapatkah dipelajari bahasa roh itu? Seperti fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini kita dengar bahwa bahasa roh itu bisa dipelajari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu semua akan kita bedah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga kita nanti akan melihat apakah Roh Kudus itu bisa dihembuskan oleh pendeta sehingga orang-orang yang dihembuskan Roh Kudus itu akan geblak, akan muntah-muntah, akan teriak-teriak, akan jungkir balik dan lain sebagainya. Apakah itu bisa diizinkan ataukah itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, itu semua akan kita bahas di dalam pembelajaran satu hari ini, Bapak Ibu Saudara, atau malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan masuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun sebelumnya kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang kedua, maksud saya di situ ayat 1 sampai ayat yang kedua. Namun secara konteksnya, maksud saya ayat 1 sampai 10 itu secara konteks keseluruhan, Bapak Ibu bisa membacanya. Namun fokus kita Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang kedua saja. Jikalau Bapak Ibu tidak memiliki Alkitab, bisa dilihat di slide yang saya sediakan. Saya akan bacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, Yesaya pasal 11 ayat yang pertama demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan nubuatan bagi Yesus yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesaya kira-kira 600 tahun sebelum Masehi, kira-kira 6 abad ke-6 sebelum Masehi, Yesaya sudah menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus, yaitu dari tunggul Isai. Yaitu kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Daud ayahnya adalah Isai. Kita tahu semua hal itu, dan ini merupakan nubuatan Nabi Yesaya akan kedatangan Mesias. Dia mengatakan Roh Tuhan akan ada padanya, yaitu Yesus Kristus, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan ada padanya. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inti yang ingin saya sampaikan adalah di dalam Yesus, disitulah kepenuhan seluruh Allah, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pribadi Yesuslah roh Allah ada. Maka di situ dikatakan Roh Tuhan ada padanya. Di dalam Yesuslah hikmat Tuhan ada, Bapak Ibu Saudara. Maka di situ dikatakan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Semuanya berdiam di dalam diri Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus merupakan diri Allah yang terlihat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus merupakan kepenuhan seluruh yang ada di dalam diri Allah, Bapak Ibu Saudara. Ada di situ pikiran Allah, ada di situ roh Allah, ada di situ pengertian tentang Allah, ada di situ roh nasihat. Semuanya ada di dalam diri Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan bahas, Bapak Ibu Saudara, yaitu perihal Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara, yang diutus oleh Yesus Kristus itu sendiri, Bapak Ibu. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa ternyata roh penghibur itu, atau bisa dikatakan itu roh penghibur itu, Parakletos, roh penghibur itu diutus oleh Tuhan. Ketika Yesus terangkat ke surga, maka dia mengutus Parakletos,
yaitu seorang penghibur yang lain yang sederajat dengan Yesus, yang adalah pribadi Allah itu sendiri Bapak Ibu Saudara, untuk menemani kita sehingga kita tidak ditinggalkan seorang diri seperti anak yatim piatu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika Yesus terangkat meninggalkan murid-muridnya atau mungkin meninggalkan kita, dia tidak meninggalkan kita dengan tidak memiliki satu kekuatan. Dia tidak mau meninggalkan kita seperti meninggalkan seorang anak yang tanpa ayah dan ibu. No. Namun dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita yang akan menemani kita, yang akan menguatkan dan menghiburkan kita. Dan itu yang akan kita pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masuk di dalam poin yang pertama Bapak Ibu. Ini refresh saja supaya Bapak Ibu semakin ingat lagi. Tidak mengapa sedikit di-refresh lagi, walaupun disampaikan oleh dua orang yang berbeda, tapi poin-poinnya tetap sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Penjabarannya mungkin beda, namun poin-poinnya yang mungkin dibahas itu mungkin sama, namun penjabarannya tetap berbeda Bapak Ibu Saudara. Itu keunikan firman Tuhan. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya seperti yang kita bahas minggu lalu, bekerja dalam semua hati orang dimanapun mereka berada. Jadi Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara, di dalam hati setiap orang dimanapun mereka berada. Artinya apa? Artinya Roh Kudus itu dia hadir dimanapun, dimana Bapak Ibu berada, di situ Roh Kudus berada. Jadi Roh Kudus tidak pernah tidak tahu apa yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tidak pernah tidak tahu apa yang terjadi di dalam diri Bapak Ibu Saudara. No. Dan Roh Kudus tidak pernah tidak bekerja di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu harus dipahami Bapak Ibu. Karena apa? Roh Kudus itu bekerja di semua hati orang percaya dimanapun mereka berada Bapak Ibu Saudara. Dia mengerjakan apa? Dia mengerjakan segala yang baik. Dia mengerjakan segala kehendak Allah di dalam diri kita. Dia membuat kita semakin melakukan hal-hal yang baik. Dia mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dia memotivasi kita untuk semakin rajin. Itu peran Roh Kudus di dalam diri orang-orang yang percaya Bapak Ibu Saudara. Singkat-singkat saja, dan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi Roh Kuduslah yang menegur kita ketika kita melakukan satu pelanggaran. Jikalau kita melakukan satu pelanggaran saudara sekalian, dan ada rasa bersalah di dalam diri kita, itu karena Roh Kudus masih bekerja di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah jikalau kita melakukan pelanggaran atau melakukan dosa, namun masih ada rasa bersalah di dalam diri kita, ada rasa penyesalan. Bersyukurlah akan hal itu, karena itu tandanya Roh Kudus masih ingin menginsapkan kita akan dosa-dosa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita orang yang percaya, namun kita tidak ada yang kebal akan dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua berpotensi untuk bisa melakukan dosa. Kita semua berpotensi untuk bisa melakukan kesalahan. Namun yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya adalah kita tidak hidup di dalam dosa itu. Orang percaya bisa jatuh dalam dosa, bisa melakukan satu kesalahan, bisa. Namun orang yang percaya tidak hidup di dalam dosa itu. Dia akan bangkit terus, Gagal boleh, namun dia akan bangkit terus. Salah boleh, namun dia akan belajar dari kesalahan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah peran Roh Kudus di dalam diri orang-orang yang percaya Bapak Ibu Saudara. Sebagai penolong atau penghibur, kita tidak usah baca, tidak usah jelaskan Bapak Ibu, dan kita sudah membahasnya beberapa minggu yang lalu. Dia sebagai penolong dan penghibur kita, menemani kita di dalam setiap kesesakan, pergumulan yang kita alami saudara sekalian. Dan juga pemberi karunia. Nah, Roh Kudus itu juga bisa memberikan karunia kepada kita. Karunia apa itu? Karunia untuk melengkapi seluruh pekerjaan-pekerjaan Allah yang ada di dalam gereja Bapak Ibu Saudara. Jadi karunia yang diberikan Tuhan di dalam diri orang yang percaya, karunia yang diberikan Roh Kudus, itu semua harus dipergunakan untuk pembangunan tubuh Kristus, atau itu semua harus dipergunakan untuk gereja Tuhan, untuk sebuah gereja, untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Semuanya dipergunakan. Ada yang karunia untuk mendoakan orang-orang lain, berdoa syafaat. Ada karunia untuk bernubuat. Ada karunia untuk mengajar. Ada karunia untuk memberi, itu karunia Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada karunia untuk menolong. Ada karunia untuk mengasihi dan lain semuanya. Ada mungkin karunia untuk bermazmur bagi Tuhan. Semuanya Bapak Ibu Saudara itu bisa diberikan oleh Roh Kudus.
di dalam diri orang-orang yang percaya, dan semuanya harus dipergunakan untuk pembangunan tubuh Kristus atau dipergunakan untuk pelayanan ibadah di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang dinamakan Roh Kudus pemberi karunia kepada kita, saudara sekalian. Dan peran Roh Kudus juga dalam kehidupan orang-orang yang percaya adalah penghasil buah di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus itu memampukan kita. Ada dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23, itu merupakan ayat yang begitu sangat familiar. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Itu semua adalah pemberian Roh Kudus di dalam diri kita. Jikalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka akan ada sukacita, maka akan ada damai sejahtera, maka akan ada kesabaran, maka akan ada kesukaan di sana, maka akan ada damai sejahtera di sana, dan seterusnya. Itu bukti jikalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Roh Kudus memampukan kita untuk sukacita, memampukan atau memberikan damai sejahtera kepada kita, memberikan sukacita kepada kita, dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari yang ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam poin yang sangat penting ya Bapak Ibu Saudara, yaitu fokus kita, yaitu nama-nama lain bagi Roh Kudus. Nanti kita akan masuk poin-poin yang lebih spesifik, yang lebih penting Bapak Ibu Saudara. Nah, ada ternyata nama-nama lain dari Roh Kudus, atau sebutan-sebutan yang lain dari Roh Kudus. Saya kasih ilustrasi seperti ini, saudara sekalian. Ada orang yang memanggil saya itu Dev. Ada beberapa orang, itu sebutan atau panggilan saya. Ada orang yang memanggil saya itu dengan sebutan Daud, seperti itu. Nah, ternyata ada juga beberapa orang yang menyebut saya dengan sebutan Daus, tapi tidak menggunakan D, menggunakan S. Mungkin dia salah baca, saya tidak tahu. Akhirnya itu yang sering diucapkan karena dia udah nyaman di situ, tidak mengapa. Artinya walaupun namanya beda, namun pribadi yang dituju itu tetap sama. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada nama-nama lain dari Roh Kudus, namun pribadinya tetap sama, saudara sekalian. Yang pertama adalah roh strategis. Nah, sebenarnya Roh Kudus itu disebut juga sebagai roh strategis. Itu tertulis di dalam kitab Yesaya yang tadi yang kita baca ayat yang kedua. Memang di situ tidak dikatakan roh strategis, tapi roh pemberi nasihat. Nah, walaupun tidak dikatakan roh strategis, tapi menggunakan kata nasihat di dalam yang kita baca tadi. Namun kata nasihat di dalam ayat ini bukan sekedar merupakan bimbingan praktika. Jadi roh nasihat yang dimaksudkan di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua itu bukan semata-mata hanya menasehati, memberi bimbingan secara praktika, memberi bimbingan secara detail seperti itu, secara sederhana. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi lebih merupakan nasihat perang atau nasihat di dalam mengatur strategi perang. Itu sebabnya kata itu juga dapat disebut strategi, sebagai strategi. Jadi Roh Kudus yang disebutkan roh nasihat itu lebih kepada bukan hanya dia pemberi nasihat, namun itu juga bisa memiliki kemungkinan yang kedua, yaitu roh pemberi strategi. Jadi jikalau peperangan, Bapak Ibu Saudara, biasanya nabi-nabi itu dipenuhi oleh roh Tuhan, sehingga nabi-nabi itu akan mengatakan satu tindakan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, satu tindakan yang harus dituruti oleh Raja Israel pada saat hari itu. Jadi Raja Israel itu akan datang kepada Nabi, dan Nabi itu akan dipenuhi, diurapi oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang harus Raja lakukan. Nah, itu yang dinamakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh pemberi strategi di dalam peperangan. Jadi apapun yang dilakukan oleh Raja Israel pada saat hari itu, dia harus berfokus, dia harus bertolak ukur kepada apa yang dikatakan oleh Nabi pada saat hari itu. Contoh, jikalau Daud ingin melakukan satu perjalanan peperangan, dia bertanya dulu kepada Tuhan, apakah dia harus berperang atau enggak. Dia bertanya kepada Nabi Nathan contohnya, atau nabi-nabi siapa pada saat hari itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi itu Raja Israel harus lakukan. Jadi Roh Kudus juga bisa disebut sebagai roh pemberi strategi. Nah, apakah aplikasi, apakah pelajaran yang bisa kita dapat di dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pelajaran yang bisa kita dapat adalah Roh Kudus yang memberi strategi, atau Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita
untuk mengambil keputusan. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Itu pelajaran yang bisa kita dapat dari hal ini. Jikalau raja-raja pada saat hari itu, jikalau ingin melakukan satu peperangan, dia harus bertanya dulu kepada seorang nabi apa yang harus ia lakukan. Nah, kita tidak lagi mengalami peperangan yang seperti itu secara jasmani Bapak Ibu Saudara. Namun kita sekarang, jikalau kita memutuskan satu hal, mungkin satu pemikiran, satu kejadian atau satu persoalan, kita bingung memikirkannya atau sulit kita memikirkannya, apakah yang kita lakukan ini benar atau salah. Nah, Roh Kudus itu memberi hikmat kepada kita saudara sekalian. Dia yang memberikan strategi kepada kita untuk kita bisa memilih satu keputusan yang tidak salah, untuk kita bisa memilih satu tindakan yang tidak salah, untuk kita bisa memilih satu tindakan yang tidak akan membuat kita menyesal, atau tindakan yang baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Roh Kudus itu memberi hikmat kepada kita di dalam memilih segala tindakan-tindakan, segala perbuatan-perbuatan, segala keinginan-keinginan. Roh Kudus yang akan memberikan strategi atau memberikan hikmat kepada kita, sehingga apa yang kita pilih itu, apa yang kita lakukan itu adalah yang sesuai dengan maunya Tuhan saudara sekalian. Nah, itu adalah nama-nama lain dari Roh Kudus, roh strategi. Diingat saudara ya, diingat gampang saja saudara sekalian. Nah, yang kedua adalah bukan hanya dia disebut roh pemberi strategi atau roh pemberi hikmat, namun dia juga disebut roh yang tak terbatas Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-34, kita tidak usah baca, di situ dikatakan bahwa Allah memberikan roh yang tidak terbatas kepada manusia, sehingga barang siapa yang menerima dia mengetahui bahwa mereka telah memperoleh materai dari Tuhan Allah. Jadi Roh Kudus itu merupakan roh yang tidak terbatas. Ini penting saudara. Kita terbatas. Ingat, kita terbatas. Roh Kudus itu tidak terbatas. Jadi yang tidak terbatas masuk kepada pribadi yang terbatas. Artinya apa? Artinya kita menjadi pribadi yang apa ya? Kita menjadi pribadi yang tidak sama dengan pribadi-pribadi yang lainnya. Tentu karena kita di dalam diri kita ada pribadi yang tidak terbatas, yaitu Roh Kudus. Bukan berarti kita jadinya tidak terbatas. Enggak, bukan berarti seperti itu. Bukan berarti kita bisa menembus ruang dan waktu, tidak seperti itu. Namun ketika pribadi roh yang tidak terbatas itu masuk di dalam kita yang terbatas, kita menjadi pribadi yang berbeda, yang satu tingkat lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak menerima roh yang tidak terbatas itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu yang membuat kita bisa tidak takut. Roh yang tidak terbatas itu yang membuat kita bisa mengetahui apa rencana Tuhan di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dialah yang akan menceritakan kepada kita tentang pribadi-pribadi Allah, tentang rencana-rencana Allah, tentang kehendak-kehendak Allah, tentang apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Nah, roh yang tidak terbatas itulah yang akan mengungkapkan di dalam diri kita, atau yang akan berkata di dalam diri kita apa-apa saja yang harus kita lakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya di dalam diri orang-orang yang percaya biasanya ada semangat yang berkobar-kobar di sana, karena Roh Kudus selalu menggerakkannya, selalu menuntunnya, selalu memberikan semangat dan sukacita di dalam dirinya Bapak Ibu Saudara. Roh yang tak terbatas itu Bapak Ibu masuk di dalam diri kita, ada di dalam diri kita yang terbatas Bapak Ibu Saudara. Itu sesuatu yang sangat-sangat indah saudara sekalian. Artinya kita menjadi bagian daripada Allah Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itulah Alkitab jelas mengatakan, sangat indah Alkitab mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, karena kita sudah menjadi bagian dari Allah itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Allah ada di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan dia juga yang ketiga disebutkan roh penghibur. Bahasa Yunani-nya adalah paraklete atau parakletos, berarti penasehat. Jadi penghibur itu bisa juga berarti penasehat atau pendukung atau pendorong atau pemberi motivasi atau pemberi sukacita atau menghiburkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, mungkin Bapak Ibu jawab saja di kameranya di rumahnya masing-masing. Pernah nggak Bapak Ibu merasa bersedih sekali? Nggak ada orang pun yang bisa menghiburkan Bapak Ibu Saudara. Bahkan suami istri atau anak cucu mungkin tidak dapat menghibur hati Bapak Ibu Saudara.
mungkin dalam keadaan sedih yang berkepanjangan, sedih yang tidak ada obatnya. Namun ketika Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, pernah enggak ada rasa damai sejahtera, ada rasa terhibur ketika kita membaca satu bagian Alkitab? Mungkin kita tidak mengetahui sepintas lalu kita membaca satu tulisan ayat-ayat Alkitab, mungkin itu ada di media sosial, mungkin itu ada di WA, mungkin ada itu di YouTube, Instagram, dan semuanya. Rasa-rasanya itu seolah-olah tidak sengaja, namun itu langsung menancap di dalam diri kita, dan kita merasa diri, yes, aku dikuatkan, yes, aku terhibur, yes, aku sukacita, yes, aku harus bangkit. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami hal itu? Saya sering, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena mungkin saya di perantauan atau teman-teman saya mungkin di perantauan. Yang menghibur itu siapa? Enggak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluarga tidak ada. Tapi yang menghiburkan saya pribadi, mungkin teman-teman yang lain juga, adalah Roh Kudus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dia yang menemani saya pribadi dalam suka ataupun duka, di dalam suka ataupun senang, di dalam bahagia maupun sedih. Dia yang menghiburkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Roh pemberi strategi, dan dia adalah Roh yang tak terbatas. Ini sebutan-sebutannya, namun pribadinya tetap sama. Dia adalah Roh penghibur, saudara sekalian. Dan kita akan masuk, Bapak Ibu Saudara, di dalam poin-poin yang lebih spesifik lagi. Dia juga disebutkan Roh Yesus atau Roh Kristus. Nah, jikalau ada di dalam ayat, di dalam Alkitab dikatakan Roh Yesus atau Roh Kristus, itu sebenarnya sedang menunjukkan atau sedang menunjukkan kepada seorang pribadi, yaitu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu merupakan sinonim, yaitu Roh Yesus Kristus atau Roh Kudus itu merupakan sinonim daripada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Roh Kudus itu bahasa literalnya itu keluar dari Yesus. Bahasa literalnya itu, atau bahasa yang paling jelasnya itu adalah literalnya adalah Roh yang keluar dari Yesus. Jadi ia juga bisa disebutkan Roh Yesus atau Roh Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh itu adalah Roh Tuhan. Roh itu membawa kita mengenal Kristus. Roh itu juga yang mengurapi seorang Nazaret yang bernama mengurapi seseorang, Bapak Ibu Saudara, yang dari Nazaret, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya garis bawahi adalah kenalilah Bapa setuntas mungkin dalam kehidupan kita. Kenalilah Kristus sesempurna mungkin seumur hidup kita, dan kenalilah Roh Kudus sebisa mungkin seumur hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Roh Yesus itu atau Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita, seperti yang saya katakan, dia yang akan menjelaskan segala pribadi-pribadi Allah di dalam diri kita. Dia yang akan memberikan hikmat kepada kita, semakin mengenal pribadi Bapa, semakin mengenal pribadi Yesus Kristus, dan semakin mengenal pribadi Roh Kudus yang adalah satu kesatuan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Roh Yesus itu atau Roh Kudus itu sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan nama-nama lain dari Roh Kudus, yaitu Roh pemberi strategi, Roh yang tak terbatas, Roh penghibur, dan juga Roh Kristus atau Roh Yesus Kristus. Itu nama-nama lain dari Roh Kudus, namun pribadinya tetap sama, Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam poin yang ketiga, poin yang lebih penting dan lebih detail, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan poin yang lebih menarik tentunya. Nah, kita akan masuk dalam bahasa roh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk dalam bahasa roh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang berkata, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang berkata ketika seseorang memiliki menerima Roh Kudus, pasti dia akan menerima bahasa roh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar, saya akan keluarkan slide-nya dulu. Sebentar, Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas penerimaan Roh Kudus yang salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, jadi ada orang yang berkata ketika menerima Roh Kudus itu pasti berbahasa roh. Apakah demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi penerimaan Roh Kudus yang salah yang pertama adalah bahwa Roh Kudus itu bisa ditiup oleh seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan atau seorang romo, demikian. Maaf saudara sekalian,
Bagi saya pribadi, kita boleh berbeda pendapat, boleh. Yes, tidak mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Namun bagi saya pribadi, Roh Kudus itu tidak bisa ditiup dan masuk kepada diri orang Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi saya pribadi Bapak Ibu boleh terima boleh enggak. Namun bagi saya Roh Kudus itu tidak bisa ditiup oleh seorang pendeta kepada orang banyak, sehingga orang banyak itu geblak dan muntah-muntah teriak-teriak Bapak Ibu Saudara sekalian. Seolah-olah Roh Kudus itu segampangan itu masuk di dalam diri seorang dengan hanya pendeta itu menghembuskan seperti itu, maka Roh Kudus itu langsung masuk di dalam diri seseorang. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah hal demikian terjadi di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya Yesus yang menghembuskan, hanya Allah yang menghembuskan nafas ke dalam diri, ke dalam bagian manusia, ke dalam manusia yang dibentuk dari debu dan tanah, maka manusia itu akan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu hanya dilakukan oleh Allah itu sendiri, yaitu meniup nafas itu ke dalam pribadi manusia yang dibentuk dari debu dan tanah, maka dia hidup dan Roh Tuhan ada di sana. Itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Allah Saudara sekalian. Itu tidak boleh dilakukan oleh manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi saya Bapak Ibu Saudara, saya tidak percaya jika seorang pendeta bisa meniup seperti itu langsung kepenuhan Roh Kudus. Bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak alkitabiah, karena itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab Saudara sekalian. Tidak ada seorang hamba Tuhan itu yang tidak ada Alkitab mencatat bahwa seorang hamba Tuhan itu diperbolehkan untuk meniup sehingga Roh Kudus itu masuk di dalam diri orang-orang. Tidak ada Bapak Ibu Saudara, tidak ada perintah itu dan tidak ada contoh itu di dalam Alkitab. Saya selalu melihatnya itu di dalam bagian-bagian yang ada dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Jikalau itu tidak ada di dalam bagian Alkitab, semestinya kita tidak mempercayai hal itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagi saya penerimaan Roh Kudus yang salah itu adalah dengan cara ditiup oleh seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan, maka dia geblak, muntah-muntah dan seterusnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu bagi saya adalah penerimaan Roh Kudus yang salah Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak pernah memberikan indikasi bahwa Roh Kudus bisa diterima melalui ditiup-tiup, tidak pernah. Atau barang siapa yang menerima Roh Kudus dia akan muntah-muntah atau mengalami gejala metafisika atau supranatural. Melainkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia yang dipenuhi Roh Kudus akan menerima kuasa menjadi saksi Kristus, mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu, di dalam bagian Alkitab, orang yang menerima Roh Kudus itu tidak ada yang muntah-muntah Bapak Ibu. Tidak ada yang mengalami metafisik atau supranatural Bapak Ibu Saudara. Lihatlah bagian-bagian Alkitab, orang-orang yang dipenuhi atau yang menerima Roh Kudus itu tidak ada yang geblak jatuh teriak-teriak, nggak ada Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin muntah-muntah, atau mungkin banting-banting meja dan seterusnya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Alkitab mencatat orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menjadi saksi Kristus, mengabarkan Injil damai sejahtera. Itu tertulis di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu jelas ketika Tuhan segala sesuatu telah diberikan kepadaku dan aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka apa yang dahulu kuajarkan kepadamu. Itu artinya sudah ada mandat dari Roh Kudus terlebih dahulu. Sudah ada pemberian Roh Kudus terlebih dahulu dalam diri orang-orang yang percaya Bapak Ibu. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, cirinya adalah dia menjadi saksi Kristus, mengabarkan Injil damai sejahtera sampai ke ujung bumi saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu tidak pintar berkata-kata, no problem. Namun mengajarkan Injil atau memberitakan Injil itu bisa melalui kehidupan kita. Alkitab berkata saudara sekalian, kita adalah surat terbuka dari Kristus. Kita adalah surat Kristus. Jadi melalui tindakan kita, melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, orang-orang akan bisa melihat Injil itu di dalam diri kita, dan orang-orang bisa memuliakan Tuhan di dalam memuliakan Tuhan karena melihat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang percaya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama, kita menjadi cermin, kita menjadi berkat, kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, agar orang-orang bisa melihat ada Tuhan di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau curhat sedikit atau bersaksi sedikit.
Nggak tahu mengapa. Saya dengan teman saya seperti itu, mungkin Kak Olpi, atau saya lupa dengan teman saya yang lain seperti itu. Saya lupa kejadiannya itu, saya lupa. Ketika itu kita makan di sebuah rumah makan seperti itu, dan ketika kita bercakap-cakap seperti itu biasa saja, pemilik rumah makan itu langsung berkata kepada kami, "Kalian Kristen ya?" katanya dia gitu. Kami kaget, saya lupa itu dengan siapa, pokoknya itu dengan teman saya seperti itu. Saya langsung berkata, "Iya, kami Kristen, Bu, kami Nasrani, Bu." "Dari mana Ibu tahu?" Saya bilang gitu kan, saya orangnya suka tahu seperti itu. Dan mereka bilang seperti ini, dari face, dari wajah kalian itu terlihat kalau kalian itu Kristen, katanya. Saya nggak tahu mengapa. Namun saya nggak mau menyelidiki apa yang unik di dalam wajah orang Kristen. Saya nggak sespesifik itu. Namun intinya seperti ini. Intinya orang akan melihat ada Kristus di dalam diri. Orang bisa melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin dengan apa itu saya tidak tahu. Itu tidak perlu kita tahu. Namun jikalau kita bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi surat terbuka, atau bisa menjadi artinya surat terbuka, orang-orang akan bisa mengetahui, orang-orang akan bisa memuliakan Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah itu adalah ciri-ciri orang yang dipenuhi atau yang menerima Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan geblak, ingat, bukan geblak, bukan teriak-teriak sampai suara nyaring dan sebagainya, bukan muntah-muntah, bukan banting-banting itu, no. Hal itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Bapak Ibu boleh menerima apa yang saya katakan, kita boleh berbeda, no problem. Namun saya selalu mengatakan apa yang tertulis dalam Alkitab. Apa-apa yang tidak tertulis di dalam Alkitab, saya tidak akan mengatakannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jikalau di dalam Alkitab tidak ada yang dipenuhi Roh Kudus geblak dan teriak-teriak dan muntah-muntah, maka saya tidak akan mengatakan ciri-ciri yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah geblak dan muntah-muntah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya harus tegas untuk hal-hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, penerimaan Roh Kudus yang salah juga, yang pertama tadi adalah peniupan Roh Kudus. Yang kedua adalah penerimaan Roh Kudus yang salah adalah banyak orang berkata, saudara, ini tegas. Banyak orang berkata bahwa orang yang menerima Roh Kudus itu harus berbahasa roh, pasti berbahasa roh. Jikalau belum berbahasa roh, belum menerima Roh Kudus. Saya sering mendengarkan hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi di kalangan kita gereja Pantekosta Tabernakel, Bapak Ibu Saudara, non sewu, Bapak Ibu. Kita menceritakan apa yang ada di dalam rumah kita. Saya tidak menceritakan di rumah orang lain, enggak. Namun saya menceritakan di rumah kita sendiri, yaitu gereja Pantekosta Tabernakel atau di gereja karismatik pada umumnya. Demikian banyak orang-orang atau mungkin senior-senior kita yang dahulu berkata, jikalau belum berbahasa roh, maka kamu belum menerima Roh Kudus. Harus berbahasa roh. Oleh sebab itu ikuti saya. Non sewu, Bapak Ibu ya, non sewu sekali lagi. Bala, sikira, rama, yang dan lain seterusnya. Saya tidak ingin melanjutkan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Namun saya pernah mendengar kesaksian, Bapak Ibu Saudara. Diajari, Bapak Ibu Saudara, ikuti saya, bala, ikuti saya, sandal lama, sandal baru, ikuti saya, ayo lepaskan. Saya tidak mengerti, saya orang awam pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, orang yang menerima Roh Kudus tidak harus berbahasa roh, Bapak Ibu Saudara. Itu harus digarisbawahi, itu harus dicamkan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya salah satu ciri orang yang menerima Roh Kudus berbahasa roh, saya percaya. Namun hal itu dimutlakkan harus berbahasa roh, saya tidak percaya. Karena apa? Itu hanyalah salah satu ciri, Bapak Ibu Saudara, bukan satu-satunya ciri. Saya ulangi, bahasa roh sebagai bukti bahwa kita menerima Roh Kudus, kita berbahasa roh, itu hanyalah salah satu ciri, bukan satu-satunya ciri. Jangan dimutlakkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan dimutlakkan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena bahasa roh itu adalah karunia. Kembali, Bapak Ibu Saudara, di dalam surat Korintus pasal yang ke-12 dan pasal yang ke-14 dikatakan di situ
bahwa itu banyak itu bercerita tentang karunia rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bahasa roh itu merupakan karunia. Karunia itu artinya diberikan oleh Tuhan kepada tiap-tiap pribadi sesuai dengan kemauannya Tuhan sendiri. Jikalau Tuhan berikan karunia bahasa roh kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak harus memberikan karunia bahasa roh kepada saya. Karena saya mungkin diberikan karunia untuk mengajar, karunia untuk bernubuat. Bapak Ibu diberikan karunia untuk memberi, untuk berdoa syafaat. Mungkin karunia yang diberikan Tuhan kepada saya itu adalah untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan seterusnya. Artinya bahasa roh itu adalah karunia. Jadi itu semua harus dipakai oleh Tuhan untuk saling melengkapi di dalam rumah ibadah. Kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Oleh sebab itu jemaat Korintus dikatakan, jangan ada kamu yang membeda-bedakan genre. Jangan ada kamu yang membuat kubu-kubu. Kita itu harus satu. Semua karunia kita itu harus diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk saling melengkapi. Artinya saudara, sebagai poinnya yang ingin saya sampaikan, bahasa roh tidak harus diterima atau tidak harus dimiliki orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Bahasa roh itu adalah karunia, diberikan pribadi kepada siapa Tuhan mau memberikannya. Jikalau bahasa roh tidak diberikan Tuhan kepada saya, maka saya tidak memiliki karunia bahasa roh. Jujur saudara sekalian, saya katakan jujur, saya tidak memiliki karunia bahasa roh. Saya tidak pernah berbahasa roh atau berbahasa lidah. Saya tidak pernah, Bapak Ibu Saudara saya. Jujur, mungkin teman-teman saya juga yang lain demikian. Karena apa? Karena kami mungkin diberikan karunia yang berbeda. Apakah ketika kami tidak berbahasa roh, apakah Bapak Ibu langsung mengatakan, oh Daud itu belum ada Roh Kudus itu, oh Olpi itu belum ada Roh Kudus itu, Kak Ferry itu belum ada Roh Kudus itu, karena mereka itu semua belum pernah bala seperti itu. Apakah Bapak Ibu akan menjudge kami demikian? Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya katakan, bahasa roh tidak harus dialami, tidak harus dimiliki oleh semua orang yang percaya. Bahasa roh hanyalah salah satu ciri di dalam menerima Roh Kudus, bukan satu-satunya ciri menerima Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu harus digarisbawahi saudara sekalian. Nah sekarang kan kita makin cerdas kan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak pernah mengalami bahasa roh, jangan berkecil hati. Jangan mengatakan, oh saya Pak Pendeta belum menerima Roh Kudus Pak Pendeta. Kan banyak orang yang berkata demikian, kamu itu kurang sungguh-sungguh. Loh kenapa kurang sungguh-sungguh Pak Bu? Iya karena kamu belum bahasa roh. Kamu itu belum bala sikira marama yang seperti itu. Kamu itu kurang sungguh-sungguh. Kamu itu belum ada Roh Kudus di dalam dirimu. Nah ini kan apa pembunuhan karakter namanya ini saudara sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu yang sama dengan saya belum menerima bahasa roh, jangan berkecil hati. Itu bukan satu-satunya tanda bahwa kita menerima Roh Kudus. Bagi yang diberikan Tuhan bahasa roh, monggo non sewu, pergunakan itu untuk membangun diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Pergunakan itu untuk membangun sidang jemaat. Karena bahasa roh itu sebenarnya bisa dipergunakan untuk membangun diri sendiri, dan juga bisa dipergunakan untuk membangun jemaat jikalau bahasa roh itu ditafsirkan Bapak Ibu Saudara, sehingga jemaat-jemaat yang lain itu bisa mengerti Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang tidak memiliki bahasa roh, jangan berkecil hati. Bapak Ibu yang memiliki karunia bahasa roh, monggo pergunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan tubuh Kristus Bapak Ibu Saudara. Kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya saudara sekalian. Saya mungkin diberikan karunia yang berbeda, Bapak Ibu diberikan karunia yang berbeda, kita saling melengkapi saudara sekalian. Itulah indahnya bersekutu di dalam Tuhan saudara sekalian. Indah sekali saudara sekalian. Nah sekarang kita masuk kepada prinsip karunia bahasa roh. Nah ini yang benar Bapak Ibu Saudara. Yang salah tadi sudah kita pelajari, bahwa tidak ada Roh Kudus yang bisa ditiup. Itu menurut saya pribadi. Tidak ada Roh Kudus yang kegeblak-geblak itu seperti itu. Dan harus mutlak bahasa roh. Itu salah satu kesalahan Bapak Ibu Saudara. Tidak mutlak harus bahasa roh ketika kita menerima Roh Kudus. No. Namun orang-orang yang menerima Roh Kudus, ciri-cirinya adalah taat kepada firman Tuhan, menuruti pimpinan Roh Kudus, dan juga mau melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan juga mau
memberitakan Injil damai sejahtera. Itu ciri-ciri yang banyak Bapak Ibu Saudara, bukan hanya bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita masuk kepada prinsip karunia bahasa roh. Nah, Bapak Ibu, di dalam Korintus, surat Korintus pasal yang ke-12 dan 14 itu semua berbicara tentang karunia bahasa roh. Ada banyak ayat di situ. Tidak mungkin kita baca Bapak Ibu. Namun saya singkat menjadi 3 bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya singkat saja menjadi 3 bagian. Bapak Ibu tidak usah baca. Namun jika Ibu mau membacanya, monggo silahkan. Monggo silahkan. Namun saya akan singkat itu menjadi 3 bagian Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, yang memiliki karunia bahasa roh harus menyampaikannya secara tertib, seorang demi seorang, tidak bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam surat Korintus pasal yang ke-12 sampai 14 Bapak Ibu Saudara, jikalau saya tidak salah Bapak Ibu Saudara, boleh dicek Bapak Ibu, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Korintus, jikalau ada orang yang berbahasa roh, hendaknya itu satu persatu, jangan berbarengan. Jangan semuanya sakara lama Bapak Ibu Saudara. Nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus loh yang menjelaskan itu Bapak Ibu Saudara. Boleh dibaca Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-12 atau sampai ayat yang ke-14. Monggo bro dicari dulu ya, ataukah saya salah atau saya enggak ya. Monggo dicari, saya dibantu ya. Nanti saya akan katakan itu nanti di akhir-akhir video ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Rasul Paulus menjelaskan hal itu. Jikalau ada orang yang berbahasa roh, hendaknya disampaikan secara tertib, seorang demi seorang, tidak boleh bersama-sama. Itu yang pertama. Orang yang berbahasa roh harus menyampaikannya seorang demi seorang, tidak boleh bersama-sama. Ingat, itu prinsipnya. Yang kedua, di dalam satu kebaktian paling banyak hanya 2 atau 3 orang yang berbicara dengan bahasa roh, tidak boleh lebih. Ini kata Rasul Paulus loh Bapak Ibu Saudara. Jadi seorang demi seorang dulu, artinya seorang berbicara, setelah itu ditafsirkan, terus orang yang lain berbicara bahasa roh dan ditafsirkan lagi, dan seorang lagi berbahasa roh dan ditafsirkan lagi. Nah, maksimal itu 3 orang, kata Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara, bukan kataku Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di dalam satu kebaktian paling banyak hanya 2 atau 3 orang yang berbicara dengan bahasa roh, tidak boleh lebih, dan itu harus ditafsirkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang poin yang ketiga, kalau seorang berbicara dalam bahasa roh harus ada penerjemahnya supaya semua orang mengerti. Jadi inilah prinsip karunia bahasa roh saudara sekalian. Ingat, karunia bahasa roh itu adalah harus menyampaikannya secara tertib, seorang demi seorang, tidak boleh bersama-sama, dan juga harus maksimal 3 orang, nggak boleh lebih, dan juga harus ditafsirkan, nggak boleh semena-mena begitu saja bahasa roh namun tidak ditafsirkan. Itu kata Rasul Paulus yang tertulis di dalam surat Korintus Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kita harus taat kepada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya harus menyampaikannya secara jujur. Saya tidak boleh mengurangi menambahi firman Tuhan. No Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kata Alkitab. Boleh dicek Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah prinsip-prinsip Alkitab Saudara sekalian. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, sebagai tambahan yang keempat, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara, malah dijelaskan bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa dimengerti, bukan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Nah, ini bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi memang bahasa roh itu terbagi 2. Ada bahasa yang bisa diterjemahkan. Bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan Tuhan kepada seorang pribadi, yang bisa itu diterjemahkan atau bisa itu diartikan oleh orang itu sendiri, itu bisa, atau oleh orang lain itu bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada bahasa roh memang yang memang dimengerti oleh orang banyak Bapak Ibu Saudara sekalian, atau bahasa roh itu adalah bahasa universal atau bahasa yang legal Bapak Ibu Saudara. Contoh di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu baca jemaat mula-mula, ketika itu jemaat berkumpul di dalam satu ruangan Bapak Ibu Saudara, mereka berdoa memuji memuliakan nama Tuhan, dan pada saat mereka memuji memuliakan nama Tuhan, lidah-lidah api hinggap di dalam diri orang-orang yang percaya pada saat hari itu, dan mereka berbicara seperti yang diberikan roh itu kepada mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka berbicara dan orang-orang banyak yang melihat hal itu kaget. Bapak Ibu harus dibaca seterusnya Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul pasal yang kedua. Mereka kaget seperti ini, sederhananya seperti ini. Loh, mereka kan orang Yahudi, mereka kok berbicara di dalam bahasa kita?
Bahasa kita kan orang Roma, ada orang Roma pada saat hari itu, orang Arab pada saat hari itu, ada orang ada banyak orang-orang, ada orang Roma pada saat hari itu, ada jemaat orang Roma, bahasa Roma, ada orang Arab pada saat hari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang mungkin orang-orang Asia kecil pada saat hari itu, bagian-bagian Asia kecil pada saat hari itu, orang-orang pendatang pada saat hari itu. Jadi ada banyak orang yang berkumpul pada saat hari itu, menyaksikan orang-orang yang percaya itu berbahasa roh, bahasa yang dimengerti oleh orang-orang lain, orang Roma, orang-orang Arab pada saat hari itu, ada orang Arab saudara sekalian, orang-orang Galatia pada saat hari itu, bagian-bagian Asia kecil pada saat hari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi non sewu Bapak Ibu Saudara, ketika itu ada orang yang berkata demikian, Allahu Akbar, seperti itu. Ya iya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mungkin kaget ya, iya Allah Maha Besar, karena ada orang Arab pada saat hari itu. Jadi bahasa roh itu di bagian yang kedua adalah bahasa yang dimengerti oleh orang banyak, atau orang ya bahasa yang legal Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan salah paham dengan bahasa roh. Maka sebab itulah tersebarlah Injil damai sejahtera itu kepada seluruh orang lain. Mulai saat hari itulah maka gereja-gereja Tuhan berkembang Bapak Ibu Saudara. Dari saat hari itulah gereja-gereja Tuhan berkembang di Roma, gereja-gereja Tuhan berkembang di Arab, gereja-gereja Tuhan berkembang di bagian-bagian Asia kecil pada saat hari itu, di Turki pada saat hari ini. Asia kecil itu Turki Bapak Ibu Saudara pada saat hari ini, bukan kita Bapak Ibu Saudara, Asia Tenggara bukan. Namun Asia kecil itu jikalau dikatakan oleh Alkitab itu bagian-bagian negara Turki Bapak Ibu Saudara untuk hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itulah, karena hal itulah maka Injil-Injil itu, gereja-gereja Tuhan itu berkembang. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa dimengerti. Di bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahasa yang legal, bahasa yang dimengerti oleh orang-orang banyak. Makanya mereka kaget, loh mereka ini kan orang Yahudi, orang Israel, kok mereka berbicara dengan bahasa-bahasa kita sih? Kita ini kan orang-orang luar, ada orang Arab pada saat hari itu, ada orang Roma pada saat hari itu, dan lain seterusnya. Artinya Bapak Ibu, bahasa roh itu bisa menjadi bahasa yang dimengerti atau bahasa yang legal Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang kan kita makin cerdas Saudara sekalian. Nah ini bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian-bagian yang terakhir, poin-poin terakhir, 2 poin terakhir mungkin. Nah penerimaan Roh Kudus yang benar itu saudara sekalian berkaitan dengan pertobatan. Jadi orang yang menerima Roh Kudus itu harus ciri-cirinya bertobat, ikut tok wes. Gak usah banyak muluk-muluk sakarama seperti itu. Gak usah muluk-muluk geblak muntah-muntah teriak-teriak wes. Gak usah Bapak Ibu Saudara sekalian. Pokoknya ciri-ciri orang yang menerima Roh Kudus adalah dia bertobat dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, lahir baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara pasif bertobat bisa berarti meninggalkan dosa dari arah kebinasaan, berpaling kepada Tuhan, menerima jasa Yesus Kristus di kayu salib. Namun secara aktif bertobat bisa berarti menerima Yesus dan dia akan menerima pengampunan dosa dan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi penerimaan Roh Kudus itu adalah dengan ciri kita bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang lama saudara sekalian. Ciri yang kedua penerimaan Roh Kudus yang benar adalah berkaitan dengan pengakuan terhadap Kristus. Artinya orang-orang yang menerima Roh Kudus tidak malu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu harus. Orang-orang yang malu mengakui dirinya Kristen atau Nasrani, saya meragukan dirinya adalah sudah memiliki Roh Kudus atau enggak. Orang yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya, dia pasti berani, dia pasti bangga, dia pasti sukacita, dia pasti bahagia, dia pasti berani mengatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus yang sejati. Jadi berkaitan dengan pengakuan terhadap Kristus. Orang percaya Yesus sebagai anak Allah dan menerima Yesus, ia diberi Roh Kudus dan dimateraikan saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan malu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Jangan malu berkata bahwa engkau Kristen. Jangan malu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan malu saudara sekalian. Karena ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia
berani mengatakan, berani berkata bahwa dia adalah pengikut Kristus. Karena Alkitab juga mengatakan demikian, kita tidak boleh, kamu harus mengakui dalam hatimu dan juga mengakui dalam mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah kata Alkitab. Nah, ciri yang ketiga adalah bukan hanya bertobat, bukan hanya mengakui Yesus Kristus di kalangan orang-orang banyak, namun berkaitan dengan pemberitaan Injil damai sejahtera. Ini tadi sudah kita bahas bersama-sama. Orang yang menerima Roh Kudus, ciri-cirinya adalah dia menyampaikan Injil damai sejahtera melalui sikapnya sendiri, saudara sekalian. Nah, juga yang keempat adalah berkaitan dengan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah, ini sudah kita bahas, saudara sekalian, bahwa Roh Kudus itu dapat menolong kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, saudara sekalian. Nah, baptisan Roh Kudus, ini poin-poin terakhir, saudara sekalian. Kita akan selesaikan hal ini supaya kita fix. Nah, baptisan Roh Kudus, apa sih yang dimaksudkan dengan baptisan Roh Kudus? Nah, kan kita bingung, apa yang dimaksudkan dengan baptisan Roh Kudus? Nah, Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang dengan air sebagai lambang pertobatan dan tindakan berbalik kepada Tuhan. Namun Yesus Kristus datang membaptis dengan Roh Kudus, artinya dia yang mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Jadi harus dipastikan, baptisan Roh Kudus bukan geblak berkata-kata dengan bahasa roh. Baptisan Roh Kudus berbeda dengan bahasa roh. Ingat, jauh bedanya, nggak ada hubungannya sama sekali dengan bahasa roh. Baptisan Roh Kudus adalah bagaimana Yesus mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri orang-orang yang percaya. Baptisan Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara, hanya dilakukan oleh Yesus Kristus. Nggak boleh dilakukan oleh siapapun. Nggak boleh baptisan Roh Kudus itu dihembuskan oleh pendeta, nggak boleh. Karena baptisan Roh Kudus itu hanya dilakukan oleh pribadi Yesus Kristus. Makanya jelas dikatakan oleh Yohanes bahwa Yohanes Pembaptis datang dengan membaptis dengan pertobatan, dengan air. Namun orang yang datang kepadaku, katanya, dikatakan dia akan membaptis kamu dalam roh, dengan roh. Artinya dia yang akan memberikan Roh Kudus kepada kita, saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini slide yang terakhir bagi kita, ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini kesimpulan dari semuanya, saudara sekalian. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan geblak. Saya akan kembali hal itu, bukan satu-satunya berbahasa roh, no, bukan. Namun ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah taat kepada firman Allah, atau mencintai firman Tuhan, atau bisa dikatakan juga bertobat, atau bisa dikatakan juga berbalik kepada Allah. Hidup kudus, ya artinya bertobat kembali kepada Allah, dan juga menjunjung tinggi firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Ingat, harus itu ciri-ciri orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, saudara. Itu harus mencintai firman Tuhan, harus sungguh-sungguh di dalam beribadah, harus mau meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan. Monggo Bapak Ibu Saudara, jikalau Bapak Ibu memang nggak bisa menyaksikan secara live, nggak apa-apa, no problem. Kami tidak akan memaksa Bapak Ibu Saudara, no. Memang alangkah baiknya memang live, alangkah baiknya, karena kita mengkhususkan waktu kepada Tuhan, alangkah baiknya. Namun jikalau Bapak Ibu tidak bisa, oke, no problem, Tuhan memaklumi hal itu. Namun jikalau tidak bisa menyaksikan secara live, monggo disaksikan siaran tunda di waktu-waktu luang. Jangan belas nggak disaksikan, Bapak Ibu Saudara, itu tidak baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang keempat adalah memberitakan Injil damai sejahtera. Dan yang kelima adalah berani menjalankan kehendak Allah. Dan yang keenam adalah menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesukaan, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah PA yang kita selenggarakan minggu depan. Kita mungkin akan membahas mengenai buah-buah roh secara detail. Mungkin jikalau Kak Olpi mungkin akan bacakan hal itu atau sharingkan hal itu. Apa itu kasih, apa itu sukacita, apa itu damai sejahtera, dan seterusnya, kesabaran. Itu nanti akan dibahas, merupakan poin yang sangat baik, Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa disaksikan, bukan buah-buah roh ya, maafkan saya, namun buah roh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab tidak mengatakan buah-buah roh, ingat itu. Namun buah roh, Bapak Ibu Saudara. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Artinya buah, satu buah namun memiliki 9 rasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mungkin itu akan kita bahas minggu depan. Gimana tadi tentang karunia itu? 1 Korintus pasal 12, 14 ya.
Oke, nah itu bisa dibaca Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi 1 Korintus pasal yang ke-14 ya. Makanya saya katakan itu tadi, kalau nggak pasal 12, pasal yang ke-14 itu dikatakan bahwa memang yang tadi itu, yang ketiga hal itu, orang-orang yang memiliki bahasa roh harus tertib. Nggak boleh semuanya berbahasa roh, nggak boleh. Itu dibaca itu, silakan itu 1 Korintus pasal yang ke-14 itu. Dan juga bukan hanya tertib satu orang, namun juga maksimal harus 3 orang, nggak boleh lebih. Dan juga itu harus ditafsirkan. Nah itu bisa dibaca Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Bapak Ibu menguji apa yang saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan nyanyikan satu pujian itu kembali saudara sekalian. Kita sudah membahas hal-hal yang sangat banyak hari ini saudara sekalian. Kita nyanyikan sekali saja dari awal sampai akhir. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Oke, monggo. Ya, kencangkan dulu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya, nama yang dimenang, Yesus namanya. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita bahas, di dalam diri Yesus kepenuhan Allah semua itu ada. Di dalam, ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Tuhan ada dalam diri kita, Roh Kudus ada dalam diri kita. Saudara sekalian, jujur Roh Kuduslah yang menghiburkan saya pribadi. Mungkin Kak Olpi, Kak Ferry, kita semua mungkin jauh dari orang tua, namun Roh Kuduslah yang menghiburkan kami pribadi. Ini mungkin ungkapan hati kami yang jujur, yang melankolis kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kuduslah yang menghiburkan kami, yang menguatkan kami, yang memberikan kami semangat. Ini mungkin bisa Bapak Ibu ambil sebagai poin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika Roh Kudus menghiburkan kami senantiasa, bertahan kami di perantauan bertahun-tahun lamanya, 8 tahun mungkin kami di perantauan, hampir 10 tahun. Itu semua karena Roh Kudus yang menghiburkan kami, menguatkan kami. Dan demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau engkau kesepian hari ini, ingat Roh Kudus itu bisa menghiburkan kita.
Jikalau engkau mungkin hari ini sedang mengalami banyak tekanan, Roh Kudus yang akan menguatkan engkau, Roh Kudus yang akan memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau penghiburan. Roh Kudus yang melakukannya di dalam diri kami, Dia juga yang akan melakukannya di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat dan pantang menyerah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita semuanya Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, ada yang berulang tahun hari ini, yaitu Celisa, anak putri dari Bu Meme, Celisa Meme. Kiranya Celisa selamat ulang tahun, happy birthday. Kiranya kesehatan, keluarga, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, kami telah menyelesaikan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Semua poin-poin yang sudah kami pelajari kiranya dapat kami ingat, dapat menjadikan kami semakin memahami pribadi Roh Kudus di dalam diri kami. Dan kami sudah juga membahas apa peran-peran Roh Kudus dalam diri kami, itu menjadi hiburan, menjadi kekuatan bagi kami. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena ada juga Celisa yang berulang tahun hari ini. Kami semua berdoa kepada Celisa, kiranya kesehatan, keluarga, dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang selalu disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Pekerjaannya juga senantiasa disertai oleh Tuhan. Anak-anaknya Tuhan memberkati, orang tuanya, keluarga yang dekat, yang jauh, Tuhan memberkati. Tuhan juga ya Tuhan memberkati cucu daripada Bu Yung Yung Nikolai yang dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati sehingga boleh sehat seperti biasa, dan semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan mungkin yang sedang bersuka cita, atau mungkin yang ada dalam kesakitan, ada dalam duka cita, kiranya Tuhan menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan berkati juga pekerjaan sidang jemaat Jatiroto Lumajang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pekerjaannya, apapun yang disentuh kerjakan, Tuhan memberkati mereka dalam segala damai sejahtera, juga Tuhan memberkati mereka. Berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian dari hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.